kemalasan akan membuat kita tidak meraih janji-janji Tuhan. Kecenderungan orang yang malas tidak menyadari bahwa dirinya malas. Artinya, kemalasan seringkali menjadi sesuatu yang sulit untuk kita akui. Pertanyaannya adalah, kemalasan apa saja? Kemalasan untuk berubah, merasa nyaman dengan keadaannya. Kita harus menjadi orang percaya yang rajin. Ketika ada masalah, cepat-cepat diberesin. Selain itu, kemalasan juga untuk menyelesaikan masalah. Cenderung cepat menghakimi diri sendiri ketika masalah muncul dan sudah pasti cenderung lari dari masalah. Hidup ini bukan bagaimana supaya kita tidak menghadapi masalah, tetapi bagaimana kita menyelesaikan setiap masalah dalam kasih anugerah Tuhan. Ada juga kemalasan untuk melakukan terobosan. Ini yang saya sebut nyaman dengan keadaannya. Kita harus ingat bahwa seringkali zona nyaman membuat hidup kita tidak bisa bertumbuh. Kemalasan untuk memacu daging kita untuk hidup dalam roh. Ingat, kalau kita tidak berani untuk menyalibkan daging kita, maka roh kita akan terus diikat oleh daging kita. Jangan malas untuk berdoa atau membaca firman Tuhan. Tuhan sudah memberikan tanah Kanaan kepada orang Israel, tetapi masih ada 7 suku yang belum mendapat bagian milik pusaka mereka. Penyebabnya karena mereka bermalas-malasan. Karena itu Yosua mengingatkan mereka untuk jangan malas, karena Tuhan sudah menyerahkan dan merekalah yang harus bertindak. Yosua memerintahkan mereka untuk menjelajahi negeri itu, artinya harus berjuang. Tuhan mengingatkan kita untuk jangan malas. Tuhan yang sudah menjanjikan pemulihan, berkat dan mujizat, tapi kita yang harus yang berjuang. Pertanyaan adalah, mengapa orang bisa malas-malasan? 1, karena terjajah dengan pikiran-pikiran yang negatif. Setiap orang bisa saja memiliki keinginan untuk berubah, maju dan berhasil. Tetapi ia dijajah dengan hal-hal yang negatif, maka ia akan cenderung malas untuk berjuang dan memperbaiki diri. Ketika pikiran kita terjajah dengan hal-hal yang negatif, maka kita tidak akan pernah bisa kemajuan dalam hidup kita. Belajar punya pikiran yang positif. Jika kita tidak sanggup, maka Tuhan yang akan menyanggupi. Yang kedua, karena terlalu sering menunda. Apapun yang dia akan kerjakan, dia semangat. Tetapi lemahnya adalah dia menunda untuk segera mengerjakannya. Ingat, ketika kita sudah memutuskan menunda padahal kita masih bisa mengerjakannya, maka ujung-ujungnya kita tidak mengerjakannya. Kerjakan sekarang yang bisa engkau kerjakan. Jangan tunda untuk mengerjakan besok. Kalau hari ini engkau bisa mengerjakannya. Saudaraku, sadarlah, seringkali kita tidak bisa maju, tidak bisa bertumbuh, dan tidak bisa menerima mujizat Tuhan karena kita hidup dalam kemalasan. Jangan hidup dalam kemalasan. Semoga berhasil. Terambil di dalam Yosua 18 ayat 1 sampai dengan 10. Tuhan memberkati.